Semua hal yang kita inginkan di dalam kehidupan ini ada di luar zona nyaman kita. Semua hal yang kita harapkan dalam kehidupan ini ada di area di luar dari apa yang sudah kita punya. Sehingga memiliki sikap mental senantiasa berani mengambil resiko adalah hal penting yang butuh kamu miliki untuk membuat diri kamu menjadi lebih baik, lebih sukses, dan berhasil dalam kehidupan ini. Hai, saya Ronald Tagalong. Selamat datang di channel Ronald Tagalong, channel yang berbagi berbagai macam motivasi hidup, inspirasi, dan tips berkomunikasi yang bisa membantu meningkatkan kualitas kehidupan kamu. Pastikan buat kamu yang baru pertama kali nonton video di channel ini, subscribe. Klik loncengnya agar kemudian setiap update dari video yang saya buat, kamu dapat notifikasinya. Nah, dalam hidup ini penting sekali mengambil resiko karena tidak ada yang namanya kemajuan, tidak ada yang namanya perbaikan tanpa kita melakukan perubahan. Dan perubahan apapun senantiasa punya resikonya. Resiko adalah konsekuensi yang kita peroleh dari setiap keputusan yang kita buat. Apapun keputusan di dalam kehidupan kita senantiasa punya konsekuensi, senantiasa punya resiko, dan itu adalah hal yang harus kita sadari. Sehingga dalam kehidupan ini, mengambil resiko menjadi satu sikap yang akan membedakan kita. Apakah kita akan terus saja menjadi seorang loser, pecundang, atau kita bisa mendevelop diri kita, membangun diri kita, sehingga kita menjadi seorang the winner. Apa sih sebenarnya yang membuat orang takut mengambil resiko? Orang takut mengambil resiko dikarenakan ketidaknyamanan yang bisa jadi muncul sebagai buah dari resiko yang dia ambil. Orang takut mengambil resiko karena takut rugi. Karena takut kemudian mengalami masalah. Karena takut gagal, takut ditolak, dan berbagai macam hal lainnya. Nah, semua ketakutan-ketakutan tadi, ada ketakutan yang betul-betul realistis, nyata, tapi ada ketakutan yang jauh justru lebih banyak dikarenakan faktor emosi, dikarenakan faktor ilusi yang kita bangun di dalam pikiran kita. Ketika kita dekat dengan seekor ular, maka dekat dengan seekor ular itu beresiko. Hanya saja permasalahannya adalah tidak semua ular membawa resiko sebesar yang kita bayangkan. Bagi sebagian besar orang, ular adalah hewan yang berbahaya. Ular adalah hewan yang ganas, yang buas, yang kalau kita mendekat, kita pasti dipatok. Sehingga banyak orang memilih tidak mengambil resiko mendekati ular. Karena tadi telah membayangkan bagaimana keganasan ular tersebut, resiko mati karena akan dipatok ular tersebut, ataupun dililit oleh ular tersebut. Nah, yang menjadi permasalahannya adalah tidak semua ular berbahaya. Tidak semua ular itu ganas, tidak semua ular berbisa, tidak semua ular mematikan. Ada ular yang kalaupun dia menggigit, maka tidak akan beresiko selain mungkin luka pada bagian tubuh kita. Karena ular ini tidak memiliki bisa, ataupun bisanya
tidak mematikan. Dan ada ular yang dia memangsa mangsanya itu tidak dengan menyemprotkan bisa, tapi melilitnya. Sehingga di sini kalau diilustrasikan bagaimana dalam kehidupan ini seringkali resiko yang kita takutkan untuk kita ambil itu lebih banyak dipengaruhi oleh apa yang kita pikirkan, oleh emosi yang kita hadirkan terhadap keputusan tersebut. Nah, sekarang dalam kehidupan ini mungkin kamu pernah sulit membuat keputusan dikarenakan terlalu bingung antara memilih A atau B. Karena kedua-duanya punya resiko. Atau kamu banyak berhayal memimpikan sebuah kehidupan yang ideal yang kamu inginkan. Namun, akhirnya kamu hanya habis pada membayangkan, mengimpikan itu tanpa do something yang membuat kamu semakin dekat dengan apa yang kamu inginkan. Atau kamu seringkali punya keinginan untuk berubah, melakukan sesuatu yang menarik, menantang, namun karena ketakutan yang ada, akhirnya kamu menahan diri dan tidak kemana-mana. Atau kamu terbiasa di dalam memutuskan apapun itu berharap ada orang lain yang memutuskan. Agar apa? Agar pun ketika keputusan itu membawa dampak, maka bukan kamu yang disalahkan. Karena itu bukan keputusan kamu, itu adalah keputusan orang lain. Nah, jika kamu adalah orang-orang yang seperti saya contohkan tadi, maka kamu termasuk orang yang takut mengambil resiko. Masalahnya kalau orang takut mengambil resiko apa? Yang pertama adalah dia akan sulit untuk maju, sulit untuk berkembang, sulit untuk sukses. Seperti yang saya sebutkan di awal tadi bahwa semua hal yang kita inginkan di dalam kehidupan ini itu ada di ujung perjalanan kita, ada di luar dari zona nyaman kita. Nah, kalau kita kemudian takut mengambil resiko, maka kita akan sulit melewati batas dari zona nyaman kita dan artinya kita akan stay di tempat tetap seperti itu saja. Yang kedua, yang menjadi masalah kalau kita takut mengambil resiko, kita akhirnya menjadi orang yang mudah baper. Karena apa? Karena kita senantiasa mengedepankan emosi di dalam bagaimana melihat, mengamati, mempertimbangkan segala sesuatu. Ya, jadi segala sesuatunya kita pikirkan dengan hati, bukan pikirkan dengan kepala. Ataupun sebaliknya, kita rasakan dengan pikiran, bukan kita rasakan dengan hati. Nah, ini akan membawa kita pada satu kondisi yang akhirnya tidak membuat kita maju-maju. Kembali ke hal yang pertama tadi. Nah, sekarang apa sih yang butuh kita lakukan agar kita menjadi orang yang berani mengambil resiko? Yang pertama adalah kita butuh menjadi orang yang mampu seimbangkan dulu antara emosi dan pikiran kita. Menghadapi sebuah situasi, lihat dan kemudian hadapi secara sesuai. Pikirkan logika-logika yang ada dengan kepala. Rasakan apa yang akan timbul dengan hati. Nah, orang biasanya takut mengambil resiko dikarenakan antara emosi dan logikanya tidak seimbang. Cenderung emosinya lebih tinggi dibandingkan logikanya. Hal-hal yang sesuai dengan logikanya, namun kalah dengan emosinya, ini yang akan membuat dia takut. Ini yang akan membuat dia menghindar. Ini yang akan membuat dia akhirnya menjauhi resiko tersebut. Kenapa? Karena orang lebih cenderung tergerakkan oleh apa yang dia rasa dibandingkan dengan apa yang dia tahu. Menghadapi sebuah pilihan, seimbangkan antara emosi kita dan logika kita. Jangan juga kemudian sebatas mengedepankan logika, melihat
dari hal-hal yang bisa dinalar. Padahal sebenarnya hati kita mengatakan ini ada hal yang harus kemudian juga diperhatikan. Semakin kita bisa menyeimbangkan antara emosi dan logika, maka akan semakin bagus, akan semakin memudahkan kita untuk mengambil keputusan. Khususnya keputusan-keputusan yang memiliki resiko. Kemudian, setelah kita bisa menyeimbangkan emosi dan logika, yang butuh kita lakukan selanjutnya adalah kita butuh meminimalisir resiko dan memperbesar sukses. Dengan cara seperti apa? Ya, setelah kita bisa melihat keputusan yang ada, kita pikirkan agar kemudian keputusan saya itu bisa berdampak pada pencapaian sukses dengan resiko yang minim, maka apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya antisipasi? Apa yang harus saya siapkan? Apa yang harus saya kerjakan lebih dulu? Nah, meminimalisir resiko membantu kita semakin lebih cepat saat harus memutuskan untuk mengambil resiko yang ada. Orang yang bijak senantiasa bukan fokus pada resiko apa yang dia hadapi, tetapi pada bagaimana dia bisa meminimalisir resiko yang ada sehingga tidak menjadi penghambat antara dia dan apa yang dia inginkan. Dengan demikian, kita jadi orang yang penuh dengan strategi, penuh dengan cara, penuh dengan upaya dalam mencapai sukses tanpa kemudian terhambat oleh ketakutan terhadap risiko yang bisa saja terjadi. Dan yang terakhir adalah mengambil risiko itu adalah sesuatu yang butuh kita latih, butuh kita biasakan. Saya ingin menantang kamu untuk menjadi pribadi yang terus bertumbuh dengan belajar mengambil resiko. Caranya seperti apa? Selalu tantang diri kamu melakukan hal yang baru, maka itu adalah latihan terbaik buat kamu selalu belajar mengambil resiko. Tantang diri kamu melakukan hal baru, misalnya belajar hal yang baru. Ketika kamu belajar hal yang baru, ya ada selalu resiko kamu bisa belajar dan menguasainya, ada resiko kamu akan kesulitan mempelajarinya, ada resiko kamu bahkan mungkin bisa gagal mempelajarinya. Belajar hal yang baru adalah cara terbaik untuk bagaimana kita melatih mengambil resiko. Yang kedua, temui orang baru. Ketika kamu ketemu dengan orang baru, belajar berkomunikasi dengan orang baru, maka kamu belajar mengambil resiko. Belajar mengambil resiko bagaimana kemudian kamu bisa jadi diabaikan, ditolak, ataupun kemudian berada dalam satu situasi yang kiku. Namun, ada resiko lainnya. Ketika kamu ketemu orang lain, orang yang baru, kamu bangun komunikasi dan ternyata ada peluang baru yang bisa hadir dari pertemanan tersebut. Maka itu pun adalah sebuah risiko. Pada prinsipnya, hidup ini adalah tentang bagaimana kita membuat keputusan atas apa yang kita hadapi. Hal yang penting yang harus kita ingat bahwa ternyata keputusan apapun yang kita ambil itu ada konsekuensinya, ada resikonya. Maka yang paling penting dalam hidup ini bukan keputusan apa yang kita ambil, tetapi resiko apa yang kita siap hadapi sehingga kita bisa capai sukses yang kita inginkan. Saya Ronald Tagalong, terima kasih sudah menyimak video ini. Salam sukses selalu.